Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pertemuan kedua kita di mata kuliah pemrograman lanjut. Oke, teman-teman, semoga senantiasa sehat selalu ya. Oke, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ya, mungkin dari pembahasan pertemuan pertama yang singkat kemarin ya, terkait dengan apa saja yang akan kita pelajari di pemrograman lanjut. Nah, sekarang kita benar-benar akan melaksanakan ya, artinya kita akan coba belajar bareng-bareng tahap-tahapnya ya, pemrograman pemrograman berorientasi pada objek ya, atau OOP ya, kemarin saya bilang ops itu ya, bukan pakai S ya, op gitu ya, op aja ya, object oriented programming ya. Jadi apa yang perlu teman-teman lakukan ya, nanti kita akan belajar bertahap di sini ya, tahap pertama, tahap kedua, sampai dengan tahap yang terakhir. Oke, saya lanjutkan dulu di sini sedikit ya, saya ulang lagi. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar ya, satu semester kemarin belajar terkait dengan namanya bahasa pemrograman ya, macam-macam bahasa pemrograman itu. Nah, ini salah satunya adalah C#. Nah, C# adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang didukung oleh Microsoft.NET. Jadi ini adalah salah satu produknya Microsoft ya, bahasa pemrograman yang dibuat oleh Microsoft. Dan di sini ada yang namanya .NET. Ya, ini kalau secara logo seperti ini ya teman-teman ya. Logonya C# teman-teman bisa cari di internet, silahkan selancar ya mencari C# seperti ini logonya dan lain sebagainya. Siapa sih yang membuat C#? Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya, bikinannya Microsoft dan Microsoft.NET. Dan C# itu bisa berjalan ya, seperti ini saya gambarkan ya. C# bisa berjalan itu dengan adanya .NET Framework ya. Di situ contohnya di gambar ini ada .NET 5, ini yang terbaru ya. Di .NET 5 ini apa saja yang bisa kita buat dengan menggunakan .NET 5 ini ya. Salah satunya yaitu adalah aplikasi desktop ya. Bisa bikin web bisa, tapi nanti bukan pakai C# lagi, pakainya ASP namanya ya, ASP.NET. Pakai cloud bisa, mobile bisa, game bisa, IoT, AI ya, artificial intelligence juga bisa ya. Ini adalah bentuk implementasi dari .NET tersebut ya. Jadi .NET Framework ya, di sini namanya .NET Framework. Framework itu kerangka ya. Kalau ngomong tentang framework itu macam-macam sebenarnya teman-teman ya. Framework di bahasa pemrograman. Framework itu tujuannya untuk apa? Untuk mempermudah programmer atau pengembang itu dalam membuat sebuah aplikasi atau program gitu. Jadi menggunakan .NET Framework kita nggak akan kesulitan lagi ya untuk harus menerjemahkan beberapa komponen atau fungsi-fungsi yang akan kita gunakan di aplikasi kita. Nah, tapi tinggal menggunakan library-nya saja ya. Manggil library-nya itu sudah include di dalamnya beberapa fungsi yang memang sudah direkomendasikan ke dalam library tersebut. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, sebelum kita mulai nih di tahap pertama kita ya, di tahap pengenalan object oriented programming. Nah, teman-teman mungkin yang kemarin sudah ada ya, kemudian di uninstall lagi, kemudian sekarang menggunakan object oriented programming dan menggunakan C#, saya minta teman-teman dipersiapkan lagi ya. Kita masuk ke tahap preparation di sini, persiapkan lagi. Apa yang perlu dipersiapkan yaitu aplikasi pendukung dari C# tersebut, yaitu Visual Studio ya. Silahkan teman-teman bisa download Visual Studio-nya di http://visualstudiomicrosoft.com. Nah, ini ya linknya ya, silahkan di sini ya. Nanti seperti ini tampilannya. Nah, kurang lebih ini, supaya saya dibuka juga. Mana sih Visual Studio-nya? Nah, ini contohnya. Nah, ini Visual Studio. Nah, ini teman-teman bisa download seperti ini ya.
Nah, Visual Studio untuk beberapa versi ya teman-teman ya, ada versi 2017, 2019 ya, sampai yang terbaru itu 2022 ya. Silahkan teman-teman bisa menyesuaikan untuk versi yang mungkin lebih, kalau lebih tinggi kan biasanya lebih canggih ya, misalnya dalam arti lebih kompleks untuk apa saja yang bisa dibuat di aplikasi tersebut. Nah ini teman-teman bisa membuat aplikasi apa saja. Nah itu nanti bisa menyesuaikan dengan tahun dari versi Visual Studio-nya ya. Nah yang saya gunakan itu Visual Studio tahun 2017 teman-teman. Nih yang ini. Silahkan teman-teman, boleh di bawahnya, boleh di atasnya, yang jelas itu nanti akan menyesuaikan dengan terutama ke ini ya, ke ke laptop atau komputer teman-teman ya, sumber daya yang ada pada komputer teman-teman. Mungkin kalau misal harddisknya sudah mau penuh ya pilih yang di bawah-bawah saja ya, atau mungkin dalam nanti memprosesannya semakin berat ya pilih yang di bawah dari 2017 nggak apa-apa ya teman-teman ya. Atau kalau biar lebih enak ya kita pakai yang versi yang sama ya di 2017, atau bisa di atasnya itu lebih canggih lagi. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Setelah preparationnya cuma ini teman-teman ya, nggak banyak yang perlu disiapkan ya, cuma install Visual Studio ya, tergantung nanti tahunnya, silahkan teman-teman pilih. Nah setelah diinstal Visual Studio-nya ya nanti kan kita tinggal bisa menggunakannya. Nah kemudian kita akan belajar tadi ya, saya sebutkan di depan ada yang namanya Object Oriented Programming, OOP. Kalau versi Indonesianya itu pemrograman berorientasi objek ya. OOP itu apa sebenarnya? Nah ini OOP adalah sebuah cara membangun sebuah aplikasi sistem dengan menggunakan beberapa objek yang akan saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak menutup kemungkinan satu aplikasi itu nanti banyak objek-objeknya ya. Objek ya, kalau di bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek. Objeknya itu siapa gitu kan. Nah sama seperti ini, nanti objeknya itu apa? Nah objek ini yang nantinya akan kita gunakan dalam membuat sebuah aplikasi atau membuat sebuah sistem yang berorientasi kepada objek ya, karena di dalamnya ada objek, dan objek. Nah, kemudian objek adalah sesuatu yang memiliki satu atau lebih atribut dan satu atau lebih aksi yang bisa dilakukan. Jadi nanti di dalam objek itu dia mempunyai atribut sendiri ya, atributnya lebih dari satu, dan juga actionnya, aksinya dia juga lebih dari satu. Jadi ya kalau bicara terkait dengan konsep OOP ini masuk banget ya teman-teman. Jadi objek itu nanti bisa digunakan lebih dari satu kali ya. Jadi ini sangat efisien sekali ya, bisa menggunakan objek. Kita nggak perlu lagi mendefinisikan atribut, dan kita tidak perlu lagi mendefinisikan actionnya ya atau metodenya ya. Kita tinggal panggil saja atau kita tinggal menggunakan saja objek tersebut ya untuk bisa menjalankan suatu proses yang nanti akan kita buat. Oke. Nah yang kemudian yang terakhir ini ya, ini yang di definisi ini adalah sebuah kelas ya teman-teman. Kelas ya, kelas bukan ruang kelas ya. Oke, kelas adalah rancangan atau sketsa dari sebuah objek ya. Secara umum kelas mempunyai field dan metode ya. Ini kelas. Jadi intinya gini teman-teman, kelas ini adalah gambaran dari sebuah objek ya yang akan dibuat menjadi objek. Jadi ini seperti perancangannya, desainnya ya. Ibaratnya mau bikin rumah ya, ini ini cetak birunya, desainnya ya, desain dari rumah itu. Desain dari rumah itu punya berapa pintu, tingginya berapa ya, luasnya berapa. Nah itu sebagai cetak birunya ya.
satu kamarnya berapa gitu dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh dari kelas ya. Nah, ini kurang lebih yang nanti akan kita pelajari di Object Oriented Programming ya, ada encapsulation, abstraction, polymorphism ya, inheritance, class dan objek ya. Kita sudah bahas tadi terkait dengan objek itu apa dan kelas itu apa ya. Nah, kita akan bahas lebih mendalam ya terkait dengan objek dan kelas di pertemuan kali ini ya. Bagaimana implementasinya di apa namanya di sisap tentunya seperti itu ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke contoh dulu ya teman-teman ya, biar teman-teman nanti lebih paham terkait dengan apa itu objek, apa itu kelas ya di sini ya. Nah, saya contohkan ini. Ini adalah sebuah robot ya. Gambar robot ya. Anggap saja teman-teman ini gambar robot ya. Nah, gambar robot ketika kita punya sebuah robot, nah, seperti itu ya. Kita pengen membuat sebuah robot atau kita punya sebuah robot nih. Saya punya sebuah robot ya. Robot kita kan harus melakukan pemrogramannya ya, harus ngoding nih biar nanti bisa tahu robot itu bisa ngapain saja sih. Terus apa yang bisa apa yang dimiliki robot tersebut. Nah, ini. Jadi di robot itu ya, nah, misalnya ini robotnya ya, saya kasih nama seperti ini. Ya, nama robotnya sebentar, bukan gitu. Nah, misal kita punya sebuah chip nih. Ya. Chip ini yang nantinya akan kita gunakan untuk mengaktifkan robot ini ya. Ini yang kita sebut nantinya dengan kelas ya teman-teman ya. Kelas ini yang kita sebut dengan kelas ya. Misal ini kelas A ya. Di dalam kelas A itu isinya apa? Robot itu ya, semisal robotnya dibuat di tahun 2000, chip ini ya ternyata dibuat di tahun 2010 ya. Kemudian siapa namanya? Nah, nama robotnya ya sesuai dengan chipnya, namanya semisal robot Alpha ya. Nah, kemudian apalagi terkait identitas dari robot tersebut, misal 2010 Alpha, terus apa namanya, bisa jadi tinggi robotnya berapa. Di sini kita tuliskan misal 25 ya, 25 cm ya robot ini. Terus robot itu bisa ngapain aja sih? Nah, ini adalah gini, ini jadi membeda ya teman-teman ya. Ini di kelas A ya, ini masuk ke atribut dari robot tersebut ya. Atributnya apa? Atributnya dia dibawa tahun 2010, kemudian namanya adalah apa, kemudian apa namanya, tingginya itu berapa, 25 cm tadi ya yang saya sebutkan di depan ini teman-teman ya. Kelas ini ya dia mempunyai sebuah field atau atribut ya di sini ya, nanti ya field ya, dan sebuah metode. Nah, kita buat sekarang ini adalah field dari robot ini ya. Berarti ketika robot ini kita masukin chip A ya, chip kelas A ya masuk ke sini ya, otomatis robot ini akan mempunyai apa namanya, spesifikasi ya properti dan identitas dari robot ini adalah dia dibuat tahun 2010, namanya Alpha, dan apa namanya, tingginya 25 cm. Nah, begitu. Kemudian ini adalah apa namanya, feel-nya. Nah, apa yang bisa dilakukan robot ini ya? Yang bisa dilakukan robot ini, nah itu yang kita sebut dengan metodenya ya. Robot ini misal ya, dia bisa berlari ya, ini bisa lari
dia bisa bicara. Nah, dia bisa terbang. Nah, ini tuh, dua. Nah, ini metode ya, metode atau kemampuan yang robot ini miliki ya. Jadi apa saja kemampuan dari robot ini setelah kita pasang chip ini, tentunya kita pasang ke sini ya chipnya. Nah, oh robotnya sekarang mungkin kalau ditanya nama kamu siapa gitu, nama aku Alfa ya, saya dibuat tahun 2010 ya, tinggi saya adalah 25 cm gitu ya, contohnya seperti itu ya. Kemudian apa yang bisa dia lakukan ya, ini adalah lari ya. Kemudian dia bisa lari nih setelah diprogram di sini di chipnya ya, dia bisa lari. Kemudian dia bisa apa, dia bisa bicara ya. Ini enggak ada mulutnya ya, dikasih mulut seperti ini ya, dia bisa bicara. Kemudian dia apa lagi yang bisa dilakukan, dia bisa terbang gitu kan. Nah, ini ya, mungkin di bawahnya ada roketnya ya, tambahin lagi ada roketnya. Terus mengaktifkan roketnya itu gimana ya, pakai chip ini biar dia bisa terbang itu. Jadi ini adalah sebuah kelas yang kita buat ya dalam bentuk chip, dan ini adalah sebuah objek ya, ya teman-teman. Nah, ini objek ya, robot ini adalah objek, chip ini adalah kelas. Nah, jadi ketika kita membuat berbagai macam robot ya, kita semisal mau menggunakan chip ini ya, berarti kita tinggal copy paste aja chip itu, kita gunakan lagi chip itu untuk berbagai macam robot ya. Nah, contoh sama juga seperti ini, ketika chipnya ada berbeda-beda ya, misal ini ternyata ada chip yang satunya lagi yang nama robotnya mungkin nah, nama robotnya misal nama robotnya Bingo ya. Gini ya, misalnya gini ya, Bingo. Oke, menurutnya Bingo. Ya, ini yang selanjutnya, ini nama robotnya robot gedek gitu. Nah, nih. Ya. Nah, oke. Nah, ini. Nah, ketika dia menggunakan chip ini, ya, otomatis namanya juga akan berubah. Ketika dia menggunakan chip yang satunya juga, otomatis namanya juga akan berubah. Nah, ini kelas ya, kelas yang dia gunakan apa gitu. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kelas yang dia gunakan ya, kelas yang robot itu gunakan itu kelas mana ya, otomatis nanti robot itu juga akan menyesuaikan propertinya ya, namanya dia siapa, kemudian kemampuan yang akan dia miliki itu apa saja. Nah, sesuai dengan kelas yang robot itu gunakan gitu teman-teman. Nah, jadi itu adalah konsep dari kelas dan objek. Jadi kita membuat satu kelas itu bisa kita manfaatkan lebih dari satu, maksudnya lebih dari satu penggunaannya ya teman-teman ya. Nah, ketika apa namanya, digunakan sekali terus bisa digunakan lagi, digunakan dan digunakan lagi. Nah, itu oke ya. Nanti kalau teman-teman belum paham bisa diulang lagi untuk video ini ya. Kalau masih belum paham juga nanti bisa dikonsultasikan ke saya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, kita coba yuk di codingnya ya. Jadi implementasinya seperti apa sih sebenarnya dari object oriented programming ini di pengkodeannya ya. Oke, ini ya sudah saya buat sebenarnya seperti ini ya. Kita akan mulai dari awal saja ya. Oke, kita masuk ke sini, file ya teman-teman, buka Visual Studio-nya silahkan ya, buka Visual Studio-nya, kemudian file, di sini ada new ya, pilih new project. Nah, kemudian pilih console app dot, nah, pilih yang ini ya, yang .NET framework ini kan .NET Core ya. Nah, pilihnya yang ini. Nah, ini kan ada perbedaannya nih di sini informasinya. Oke, semisal saya mau buat kelasnya robot ya, robot 01.
deh, robot apa namanya, robot baru ya, robot aja deh, robot 01 ya, robot 01. Oke, saya buat kelas yang namanya maaf, saya buat project baru ya, namanya robot 01. Oke, nah default seperti ini ya, otomatis kita akan punya yang namanya program.cs di sini ya teman-teman. Nah kemudian teman-teman masuk ke sini solution explore ya. Nah kemudian klik kanan di nama projectnya ya, di robot 01 tadi. Nah kemudian apa namanya di sini add ya, kemudian new item. Nah pilih yang kelas ya, kelas. Kemudian mau dikasih nama apa, sini misalnya saya kasih nama robot ya, kita add. Oke, kita sudah punya kelas robot ya teman-teman ya. Tadi kelas itu adalah cetak biru ya, atau kalau tadi saya sebutin dia chipnya ya, cetak biru ya, yang nantinya akan kita gunakan di robotnya yang sesungguhnya ya, atau chipnya ya, kita bikin chipnya di sini. Oke teman-teman, langkah awal berarti kita buat filenya terlebih dahulu. Fill ya, tadi kan saya sampaikan di kelas itu ada fill dan method ya. Di sini kita akan buat filenya terlebih dahulu ya. Oke, misal seperti ini ya, public string nama. Oke, kemudian saya rasa saya nggak perlu menjelaskan lagi ya ini apa ya teman-teman ya. Teman-teman sudah apa namanya, sudah belajar di semester kemarin ya. Sambil mengingat lagi, tolong dibuka-buka lagi materi-materi perkuliahan semester kemarin ya, terkait dengan apa sih sebenarnya yang saya ketik ini, public string nama itu apa sebenarnya. Nah teman-teman nanti bisa dibuka lagi ya. Nah public integer, tadi ada nama apa tadi ya, oh ini apa namanya, tahun ya, tahun pembuatannya. Kemudian public integer tinggi ya, tinggi dari robot itu. Oke, ini adalah fill ya, saya kasih keterangan deh, fill dari robot. Ini terus kita akan buat actionnya, berarti apa ya di sini namanya, metode ya. Metode dari robot, contohnya nih kita bikin ini saja ya, apa namanya, apa saja yang bisa dilakukan oleh robot itu ya. Public void bicara ya, jadi robot itu bisa bicara nih gitu ya. Ini kemudian console.writeLine. Nah apa namanya, kita deskripsikan di sini ya, berarti bicara, berarti apa yang bisa dilakukan oleh apa namanya, robot itu ya, berarti nah berarti tadi bicara ya, berarti robot ini ya, robot bisa bicara gitu ya. Robot bisa bicara.
titik, misalnya seperti itu, nggak usah pakai titik ya, robot bisa bicara. Nah kemudian kita panggil ininya ke siapa, nah ke nama ya, nama dari robot tersebut. Oke, udah. Tadi udah bicara, saya buat 3 ya berarti ya. Silakan biar mudah ya teman-teman, bisa copy paste saja. Saya bikin 3 metode. Tadi bicara lari ya, robot bisa berlari ini ya. Nah kemudian terbang tadi ya, terbang, robot bisa terbang. Oke, sudah seperti ini teman-teman. Nah selanjutnya kita ini di robot.cs ya, di kelasnya ya, kelas robot.cs. Nah kemudian kita buka di program.cs nya. Oke, masuk di sini di static void mainnya ya teman-teman ya, bagian main. Nah kita deskripsikan dulu apa namanya, robot dan pointernya ya di sini ya. Misal kelas itu ya, kelas yang akan kita gunakan, kelas robot. Kemudian kita bikin pointernya, berarti misal robot baru gitu ya, robot baru. Nah seperti ini. Nah kemudian nah ini baru pointer nih. Nah yang namanya objek itu yang mana? Nah ini kita sekarang akan membuat sebuah objek teman-teman ya, seperti ini. Robot baru sama dengan, nah ini kita sekarang membuat sebuah objek ya, robot. Sorry. New robot. Nah kita membuat sebuah objek apa namanya, robot ya, yang mengambil data ya semuanya, yang mengambil file dan metode dari robot dengan nama ya, kita membuat namanya robot baru. Oke, nah gini, robot baru. Tadi kita punya apa saja di sana ya, oh nama ya. Nah berarti gini, robot baru ya, kita tadi punya file nama ya, robot baru dot nama. Nah ini semua yang ada di robot itu kita bisa tampilkan di sini setelah kita mendeskripsikan sebuah objek baru ya terlebih dahulu ya. Kita membuat objek baru ya, kemudian nah robot baru dot nama. Nah tadi kan di sana sudah menyediakan nih ada file ya untuk nama. Nah sekarang kita bisa menuliskan nama dari robot itu. Nah robot itu mau kita kasih nama siapa, misalnya seperti tadi ya, kasih nama Alpha. Nah kemudian mau bikin lagi nih, berarti tadi ada file apa lagi ya, robot baru dot apa tadi ya, robot baru, oh ini nih ada nih tinggi ya, robot baru dot tinggi sama dengan berapa tingginya, tadi kan integer ya kalau nggak salah ya, ya tingginya kita masukkan 35 ya, 35 cm. Oke, kemudian robot baru dot tahun ya, ini berarti tahun pembuatannya sama dengan misal 2010. Nah seperti ini. Oke. Sudah ya teman-teman ya. Nah ini secara otomatis kita mengambil data dari sana ya, dari apa namanya, dari kelas yang kita buat ya. Kelas itu sekarang kita implementasikan ke dalam objek. Nah objek ini berarti kita masukkan ke robot ya, dari chip yang tadi kita buat. Nah chip itu kita masukkan ke robot. Nah kemudian nah kita akan menampilkan dulu ya, ini baru ini ya lanjutannya, ini console dot write line buka nanti
adalah ini ya teman-teman ya. Ini untuk menampilkan yang sudah kita buat di atas itu. Nama robot adalah ini, kemudian koma, kita panggil variabel yang sudah kita deskripsikan tadi ya. Mana berarti ini robot baru dot nama ya, ini kan nama robotnya ya. Oke, baru dot nama. Nah, kemudian saya mau bikin, berarti ada 3 di sini ya, tinggal ini ya teman-teman ya, untuk mempersingkat saja, tinggal di copy paste saja teman-teman. Nah, misal nama robot, kemudian tinggi robot, nah ini berarti robot dibuat tahun, udah sebentar gini ya, tahun. Nah, tinggi robot berarti robot baru dot tinggi ya teman-teman, tinggi. Nah, ini berarti robot tahun. Oke, ini sudah. Jadi yang ini yang sudah kita deskripsikan, sudah kita masukkan ke filenya ya, ke variabel yang sudah masuk di fil tadi ya. Namanya alpha, kemudian tingginya ini, kemudian tahun pembuatannya itu 2010 ya. Kemudian kita akan cetak, nanti akan kita tampilkan. Nah, kemudian kita juga akan menampilkan robot itu bisa apa saja sih ya. Tadi ya, robot baru dot robotnya bisa apa aja, bicara tadi kalau nggak salah ya. Nah, ini buat bicara ya, kita panggil metode bicara. Jadi metode itu ada apa ya, tadi kan ada console write line ya, print juga ya, mencetak juga. Nah, sama ada 3 tadi kalau nggak salah, robot baru ya, robot baru dot lari ya, kemudian robot baru ya dot terbang. Oke teman-teman, jadi kalau seperti ini kita ngambil yang tadi atas ya, yang di sini, yang yang ini ya, yang ini adalah kita manggil variabel yang ada di bagian fill ya, fill dari robot tersebut ya. Tadi ya, variabel yang sudah dideklarasikan di kelas tadi ya, untuk kita sebutnya fill ya, sini ya untuk kelasnya. Nah, itu kita panggil di sini dan kita masukkan nilainya ya. Robot baru, robot nama, namanya siapa, nama ya sesuai di sini ya. Ini kan baru deskripsikan di sini. Nah, public string nama, public integer tahun, public integer tinggi. Nah, ini kemudian kita gunakan di sini, kita deskripsikan namanya ya, namanya siapa, tingginya siapa, tingginya berapa ya, kemudian tahunnya dibuat di tahun berapa gitu. Kemudian kita cetak ya, ini ya, ini untuk cetak saja. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan metode yang ada pada kelas tersebut ya, misal robot baru dot bicara. Robot baru berarti apa? Robot baru kan ini apa namanya tadi, apa namanya ini, objek ya, maaf ya, objek baru yang kita buat, objek yang kita buat mengacu ke kelas robot. Nah, berarti kan kita menggunakan metode yang ada pada kelas robot tersebut. Metode bicara, apa yang nanti bisa terjadi ketika kita menggunakan metode bicara di sini ya. Metode bicara di sini, bicara berarti apa, di sini console write line, robot bisa bicara, berarti nanti akan menampilkan robotnya bisa bicara ya, dot nama ya, nama robotnya siapa nanti. Oke, sudah seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal coba debug ya. Kita start without debugging. Oke. Nah, muncul ya, udah ya. Nama robot adalah alpha, tinggi robot adalah 35, robot dibuat pada tahun 2010, kemudian
alpha robot bisa bicara, alpha robot bisa berlari, alpha robot bisa terbang. Nah, itu ini apa namanya hasilnya ya teman-teman ya, dari implementasi dari apa namanya kelas yang kita panggil ya dalam bentuk objeknya ya, yang kita panggil dalam bentuk objek. Jadi kelas tadi yang apa namanya desain dan sebagainya itu kita panggil di objek. Nah, kita bisa membuat beberapa objek dengan menggunakan kelas tersebut. Nah, ini yang kita terapkan ya dari segi efisien ya, dan lebih efektif juga ya, efisien dan efektif untuk bisa mempermudah dalam pembuatan sebuah aplikasi atau sistem. Baik, teman-teman, itu sudah sedikit terkait dengan codingnya, penjelasan ya. Nanti saya sertakan materi ini di apa namanya di e-learning ya. Terus apa namanya materi ini dan juga apa namanya skrip dari pengodingan, yaitu sepertinya skripnya cukup di video saja ya teman-teman. Nanti bisa apa namanya melihat videonya, bisa sambil belajar sambil menulis ya. Oke, cukup ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga teman-teman selalu sehat selalu ya. Kemudian mohon maaf jika banyak kekeliruan, kesalahan ya dalam penyampaian pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.